Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini Samsung Galaxy A34 5G. Udah saya pakai selama sekitar sebulan. Dan sekarang ini harganya udah ada yang jual ya. Kalau di toko online itu dimulai dari harga 4,3 jutaan. Kamu cek aja link di deskripsi video. Dan di kelas harga segini, ini menarik banget sih dibandingin HP-HP merek lain. Desainnya aja udah kayak HP yang harganya 10 jutaan. Mirip banget sama Samsung Galaxy S23. Bodi belakangnya dibuat berbahan kaca frosted glass dengan finishing ngedoff. Jadinya tuh HP ini nggak gampang nyeplak bercak sidik jari ya. Dan bagian kameranya juga didesain simple. Dan walaupun bodi belakangnya flat datar, tapi frame atau sisi bodinya tuh dibuat tetap melengkung. Dan bodinya juga dibuat tetap bersudut. Walaupun bersudut, tapi kalau kita pegang dengan satu tangan kayak gini ya, dengan satu jari itu menopang HP, atau dua jari menopang HP pada saat lagi main game kayak gini, jari yang menopang HP itu nggak berasa sudutnya ya, jadi nggak kena jari gitu. Hebat banget sih Samsung bikin HP kayak gini. Nah, sementara untuk bagian layarnya masih gaya lama sih, masih layar U-drop notch gini. Walaupun masih U-drop notch, tepian layar bagian bawahnya udah ramping, sama rampingnya dengan tepian layar bagian atas, jadi simetris tampak depannya. Dan kualitas layarnya juga nggak kaleng-kaleng ya. Cakep, mewah banget dipandang mata. Layar yang ukurannya 6,5 inch ini udah pakai panel Super AMOLED, jadi kualitas visualnya tuh berasa keren banget, cerah dan jernih banget dilihat di sisi mana aja. Refresh rate-nya juga udah 120 Hz yang bikin kalau kita lagi scrolling-scrolling tuh berasa smooth banget. Dan di bawah cahaya matahari, di kondisi siang hari, di outdoor gitu juga tetap kelihatan jelas layarnya. Ini tuh bener-bener layar yang bikin nyaman. Emang kalau Samsung layarnya terkenal cakep kualitas visualnya. Ya pokoknya kalau untuk build quality, HP ini tuh berasa mewah dan berasa mahal di genggaman. Ya kayak pegang HP flagship gitulah. Dan HP ini tuh punya satu keunggulan yang nggak bisa dikasih sama HP-HP merek lain di kelas harga setara. Kalau HP merek lain kan anti air ya. Kalau takut kena air, nggak boleh kena air. Kalau kena air bisa rusak. Kalau ini beneran tahan air. Karena Galaxy A34 5G ini tahan air dengan IP67 rating. HP ini bisa tahan dibawa berenang dalam air tawar hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit. Cocok banget pokoknya buat orang Indonesia yang setiap tahun ada musim banjir. Dan kalau untuk daya tahan baterai juga ini nggak usah khawatir ya. Bisa tahan seharian bahkan 2 hari kalau untuk penggunaan normal. Dan pada saat waktu saya pakai ya di dalam ruangan, terus terkoneksi jaringan WiFi, dipakai buat nonton YouTube 1 jam cuma habis 5% baterainya. Buat dipakai buat main game Mobile Legends, settingan grafisnya maksimal selama 1 jam tuh cuma habis 15% aja. Awet nggak tuh? Jadinya kalau dalam 1 hari kita udah pakai buat main game sejam, buat nonton YouTube sejam, sisa baterainya masih 80%. Masih bisa tahan sampai besoknya lagi baru minta di charge. Dan kalau buat nge-charge-nya juga udah nggak pakai lama, udah cepet. Ya walaupun cuma support 25 watt aja ya. Di charge cuma 15 menit dari kondisi mati bisa keisi 27%. Kalau 30 menit keisinya 49%. Dan butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk penuh 100%. Untuk storage-nya sendiri, HP ini tuh ada dua pilihan ya. Ada yang 128GB dan yang saya pegang ini yang 256GB. Udah cukup luas sih. Tapi kalau mau ditambah bisa diekspansi pakai microSD hingga 1TB. Jadi bisa isi video banyak banget di satu HP ini. Ya cuma kalau pakai microSD nggak bisa dual SIM ya, karena slot kartunya masih hybrid. Kamu mesti pilih mau dual SIM atau mau single SIM plus microSD. Jadi sebelum beli pastiin aja 128GB cukup atau enggak. Kalau kurang ya beli yang 256GB sekalian. Sementara kalau untuk performa nggak bisa dibilang istimewa ya. HP ini standar-standar aja karena pakai prosesor yang sama dipakai di HP-HP kelas harga setara lainnya. Udah pakai prosesor kencang Dimensity 1080 yang bener-bener bikin puas dan nyaman kalau untuk penggunaan harian, buat kerja, buat editing video, dan tentu aja asik buat main game. Ya cuma kalau buat main game Mobile Legends, saat ini settingan grafisnya masih mentok di high aja. Settingan grafis ultranya belum kebuka, tapi lancar banget sih kalau dipakai buat main game. Aman asik buat push rank. HP lain yang pakai chipset sama ya, yang pakai Dimensity 1080, rata-rata settingan grafis ultranya tuh udah kebuka. Tapi kok Samsung Galaxy A34 5G ini belum ya? Kayaknya Samsung mesti deketin pihak Muntun deh, biar settingan grafisnya kebuka. Iya nggak sih? Dan kalau dipakai buat main game PUBG Mobile, HP ini udah enak banget ya. HP ini udah enak banget buat main. Udah bisa main dengan pilihan settingan grafis smooth extreme, balas ultra, sampai mentok di HDR ultra. Dan kalau kamu pakai settingan grafis mentok ya, pakai HDR ultra, ini enak banget buat main. Udah gitu gyroscope-nya juga aman lancar. Enak banget buat main. Gampang nih ngejar chicken dinner. Dan asiknya nih, kalau untuk hiburan bagian audionya juga udah dilengkapi dengan teknologi Dolby Atmos.
Berasa saron suaranya kalau kita pakai earphone. Dan HP ini juga udah dual speaker ya, dengan speaker di sisi bawah dan speaker di sisi atas layar. Untuk kualitas suaranya juga berasa kencang dan detail suaranya walaupun di volume maksimal. Tahu nggak, Awesome Generation itu punya lu sendiri, kayak aku. Aku sih tetap bisa on the spotlight, even in the dark. Dalam kondisi apapun, nggak ada lagi halangan. Sementara kalau dari sisi sensor HP udah komplit juga dong. Sensor giroskopnya juga udah hardware dan cepet kalau buat main game. Sensor NFC-nya juga posisinya di samping kamera dan cepet baca kartunya. Dan NFC-nya juga udah bisa dipakai ya untuk pembayaran yang terintegrasi dengan aplikasi Samsung Pay. Kalau dipakai buat navigasi sebagai penunjuk arah pakai Google Map gitu ya, GPS-nya tuh aman, cepet, dan akurat. Ditambah udah bisa kompas, jadinya nyaman banget untuk jadi pemandu jalan. Karena kita tahu kita lagi menghadap arah mana di peta. Dan salah satu yang paling asik dari HP ini adalah bagian kameranya. Ya walaupun HP ini belum dilengkapi kamera tele, kamera yang optical zoom gitu, tapi kualitas kameranya ini udah menyenangkan banget. Ya emang rata-rata HP harga segini udah pada nggak ngasih kamera tele lagi sih. Kamera utamanya 48 megapiksel dengan bukaan lensa f1.8 dan udah OIS. Ditambah dengan kamera 8 megapiksel ultrawide dan 5 megapiksel kamera makro. Sementara kalau untuk selfie-selfie dikasih kamera 13 megapiksel. Dan untuk hasil foto kamera selfie-nya ini bikin puas banget loh, walaupun ukurannya cuma 13 megapiksel. Detailnya mantep dan warnanya juga bagus. Dynamic range-nya juga jalan banget. Jadinya bikin background kalau kita foto-foto selfie sama langit, langitnya tuh tetap terlihat indah. Dan kalau untuk foto potret juga hasilnya memuaskan. Untuk bagian potongan blurnya tuh rapi banget, udah kayak pakai kamera belakang. Kalau untuk kamera utamanya tentu aja hasilnya bagus memuaskan kayak yang kamu lihat nih. Untuk ukuran fotonya sendiri, kalau kamu foto-foto pakai mode auto, ukurannya 12 megapiksel ya. Keren banget sih hasil foto-fotonya. Walaupun kita foto membelakangi cahaya, juga hasilnya tetap terang dan detail, baik objek maupun backgroundnya. Asli ini kualitas foto-fotonya keren banget untuk kelas harga setara ya. Kalau buat foto-foto mode potret juga sama kayak kamera depan tadi. Hasilnya tuh berasa rapi dan berasa dramatis untuk potongan blurnya. Dan kalau untuk kamera ultrawide-nya juga eksekusinya hasilnya tuh berasa dramatis dan lebih indah dari aslinya loh. Cocok banget ini buat foto-foto pemandangan. Suka banget saya sama hasil foto-foto kamera ultrawide-nya. Dan sementara untuk mode makronya, hasilnya tuh udah berasa lebih jernih ya dari HP-HP lain di kelas harga setara. Karena ukurannya udah 5 megapiksel. Kalau HP lain kan rata-rata cuma 2 megapiksel ya. Cuma pastiin aja jarak kamera ke objek tuh pas ya. Karena kamera makronya belum autofocus. Biar hasilnya maksimal kayak gini. Dan kalau untuk foto-foto di kondisi malam hari pakai mode malam ya kayak gini. Cakep kan hasilnya? Berasa udah minim noise dan berasa jernih, berasa terang juga untuk HP di kelas harga setara. Mungkin karena udah OIS juga ya, jadinya tuh kalau foto-foto kondisi low light kayak gini, hasilnya tuh tajam, nggak ngeblur. Buat foto-fotonya bagus, buat perekaman videonya juga ini nggak kalah menyenangkan. Karena baik kamera belakang maupun kamera depannya ini udah stabil. Ini dia serapan video menggunakan kamera belakang Full HD dengan Ultra Steady aktif ya. Mau bisa lihat kualitasnya kayak gimana. Ini saya jalan agak cepet, dan kalau jalannya santai tentunya dia lebih stabil lagi ya. Ini udah cakep sih, udah stabil banget. Sementara kalau untuk fokusnya kayak gimana, kita coba kita mendekat ke objek. Tuh dia pindah fokusnya nggak pakai di tap ya. Tuh pindah fokusnya mantep. Ih keren. Dan detailnya juga dapet banget ya kalau kamu lihat nih. Tuh detailnya mantep banget. Nah ini dia kalau rekaman videonya pakai 4K, masih cukup stabil ya, walaupun agak patah-patah dikit goyangnya, tapi ini masih cukup stabil. Udah mantap sih kalau buat rekam-rekam video 4K. Nah ini dia rekaman video pakai kamera depan ya, Full HD, kualitasnya kayak gini. Kamu bisa lihat ya, untuk dynamic range-nya agak kurang, bagian langit tuh birunya nggak kelihatan, kalau di sini langit lagi agak biru ya, tapi ini putih polos doang gitu aja. Samsung Galaxy A34 ini udah Android 13 dengan sistem antarmuka One UI 5.1 yang keren banget loh. UI yang paling saya suka untuk HP Android. UI-nya tuh simple, minimalis, dan ringan dipakai buat harian. Kalau mau ganti-ganti tema atau wallpaper, bisa masuk aja langsung ke Galaxy Themes. Pilihannya banyak banget, dan yang gratisannya juga banyak. Nggak cuma pilihan wallpaper, tema, dan font aja. Untuk fitur Always On Display juga banyak pilihan gaya yang bisa kamu download. Oh ya, Samsung Galaxy A34 5G ini untuk fitur edit fotonya keren banget loh. Bisa menghapus objek foto yang nggak penting difoto dengan mudah. Buka aja foto yang mau diedit,
klik, terus pilih titik 3 di pojok bawah, kemudian pilih objek eraser, terus kita pilih deh objek-objek yang mau dihilangin, objek-objek yang berasa ngeganggu. Setelah itu, pilih erase untuk menghapus kayak gini. Langsung deh tuh, hasilnya bersih dan sepi dari gangguan. Mantap ya! Ya, yang pasti di kelas harga mulai dari 4,3 atau 4,4 jutaan ya, kalau misalnya kamu belinya online atau cek deskripsi video. HP ini tuh udah menarik banget, cocok banget kamu pilih. Daripada bingung-bingung pilih merek lain, mendingan pilih Samsung aja sekalian. Apalagi ini udah bisa diajak banjir-banjiran, bisa hunting-hunting foto pada saat hujan-hujan. Gimana menurut kamu, Samsung Galaxy A34 5G ini? Coba deh komentar. Dan Bang Neto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ini plastik sampingnya belum dikletek, hehe, biar awet barunya.